Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita yang menyangkut tentang dunia bisnis. Untuk kesempatan kali ini, topik yang akan kita jadikan bahan telaah yaitu tentang transaksi keuangan. Transaksi keuangan ini merupakan suatu kesepakatan antara pembeli dan penjual untuk menukar barang, jasa, ataupun aset-aset lainnya. Di dalam praktik bisnis, terdapat beberapa jenis transaksi keuangan. Di antara jenis-jenis transaksi keuangan yang sering kali dipraktikkan di dalam dunia bisnis, yaitu yang pertama adalah jenis transaksi keuangan berdasarkan kepada hubungan institusional. Untuk jenis transaksi keuangan berdasarkan hubungan institusional ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan hubungan institusional yang bersifat internal, di mana transaksi keuangan internal ini tidak ada pihak luar yang terlibat selama kegiatan ekonomi berlangsung. Untuk jenis transaksi keuangan dalam hal hubungan institusional secara internal ini dapat kita ambil contoh, di antaranya yaitu adanya pencatatan penyusutan aset yang disebabkan karena aktivitas ekonomi yang ada di dalam suatu perusahaan itu sendiri. Misalnya, adanya pemanfaatan gedung, kemudian adanya pemanfaatan perlengkapan kantor, atau bisa juga pemanfaatan permesinan yang dimiliki oleh perusahaan. Ini adalah jenis transaksi keuangan berdasarkan kepada hubungan institusional yang bersifat internal. Nah, di samping yang bersifat internal, untuk jenis transaksi keuangan yang mengacu kepada hubungan institusional ini, yang kelompok kedua adalah kelompok yang bersifat eksternal, di mana transaksi keuangan eksternal ini merupakan suatu kegiatan di mana perusahaan bertukar nilai dengan pihak-pihak luar. Misalnya saja adanya pembelian barang dari supplier, atau bisa juga pembayaran sewa kepada pemilik gedung, atau bisa pula berupa penjualan barang kepada pelanggan.
Itu tadi merupakan jenis-jenis transaksi keuangan manakala berdasarkan kepada hubungan institusional. Kemudian jenis transaksi keuangan yang kedua yaitu jenis transaksi keuangan berdasarkan kepada penukaran uang. Nah, untuk jenis transaksi keuangan yang berdasarkan kepada penukaran uang ini, maka pun juga dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis yang pertama yaitu jenis transaksi keuangan tunai. Untuk transaksi keuangan tunai ini merupakan aktivitas ekonomi yang menggunakan uang sebagai alat pembayarannya. Untuk transaksi keuangan tunai ini dapat kita ambilkan contoh antara lain adanya kegiatan penjualan produk kepada pelanggan yang mana pembayarannya menggunakan uang dalam bentuk fisik secara langsung pada saat itu juga. Ini adalah jenis yang pertama dari transaksi keuangan berdasarkan kepada penukaran uang. Selanjutnya jenis yang kedua yaitu transaksi keuangan non tunai. Untuk transaksi keuangan non tunai ini merupakan suatu sistem pembayaran yang di dalam prosesnya tidak menggunakan uang sama sekali, akan tetapi menggunakan media pembayaran yang lain. Kemudian jenis yang ketiga yaitu transaksi keuangan kredit, di mana untuk transaksi keuangan kredit ini merupakan suatu proses pembayaran yang dilakukan secara mengangsur sebagian terlebih dahulu dan kemudian melunasi sisanya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Itu tadi merupakan jenis-jenis transaksi keuangan berdasarkan kepada penukaran uangnya. Kemudian yang berikutnya jenis-jenis transaksi keuangan yang ketiga yaitu adalah jenis transaksi keuangan berdasarkan kepada tujuannya. Manakala kita membedakan transaksi keuangan berdasarkan kepada tujuannya, maka pun ini masih dibagi menjadi beberapa kelompok lagi. Yang pertama yaitu manakala transaksi keuangan itu dilakukan dengan tujuan bisnis. Tujuan bisnis dalam suatu transaksi keuangan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk menunjang aktivitas perusahaan. Misalnya saja adanya transaksi pembelian bahan baku, atau bisa juga transaksi yang diperuntukkan dalam rangka membayar gaji pegawai ataupun karyawan.
Ini adalah manakala tujuan dari transaksi keuangan itu digunakan untuk bisnis. Kemudian yang kedua yaitu transaksi keuangan yang memiliki tujuan non-bisnis. Di mana transaksi non-bisnis ini merupakan suatu transaksi keuangan yang mana kegiatan ini bertujuan untuk membuat suatu citra yang baik di mata publik. Misalnya saja, perusahaan harus mengalokasikan sebagian pembiayaannya untuk penyaluran dana CSR atau Corporate Social Responsibility. Ini merupakan salah satu bagian dari transaksi keuangan yang mana tujuannya adalah non-bisnis. Kemudian jenis yang ketiga yaitu transaksi keuangan pribadi, di mana kegiatan ekonomi yang dilakukan adalah hanya untuk keperluan diri sendiri saja, atau istilahnya adalah keperluan pribadi. Itu tadi adalah beberapa jenis transaksi keuangan berdasarkan kepada tujuannya. Nah, selanjutnya hal yang paling pokok manakala kita membahas tentang transaksi keuangan ini yaitu adalah tentang cara membuat catatan transaksi keuangan perusahaan. Manakala kita akan membuat suatu catatan transaksi keuangan perusahaan, maka ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Cara yang pertama yaitu pembukuan entry ganda. Metode pembukuan entry ganda ini dilakukan dengan menyeimbangkan entry jurnal kredit dan debit. Ini mengandung arti bahwa setiap entry di pembukuan memerlukan entry yang berlawanan pada jurnal yang lain, sehingga jumlah kredit dan juga jumlah debit akan selalu sama. Ini adalah cara yang pertama, pembukuan entry ganda. Kemudian cara yang kedua yaitu pencatatan akrual. Pencatatan akrual ini merupakan suatu cara yang dilakukan bila mana produk ataupun jasa itu telah dikirimkan atau telah selesai, sehingga di dalam metode pencatatan akrual ini akan sering menemukan pembayaran 1 bulan lebih awal dari pembayaran yang sesungguhnya. Ini adalah dengan cara pencatatan akrual. Kemudian yang ketiga yaitu pembukuan akuntansi kas. Untuk pembukuan akuntansi kas ini caranya cukuplah sederhana. Kita hanya akan mencatat manakala pembayaran telah kita terima. Pada usaha yang berskala kecil, biasanya
tidak ada transaksi yang dilakukan dengan metode kredit. Sehingga dalam hal ini kita bisa mencatatnya sesuai dengan waktu penerimaan kas tunai. Itu tadi adalah beberapa cara manakala kita akan membuat catatan transaksi keuangan. Nah, selanjutnya mungkin akan jauh lebih jelas lagi manakala kita mengetahui beberapa contoh dari bukti transaksi keuangan ini. Ada cukup banyak bukti transaksi keuangan yang mungkin seringkali kita gunakan, yaitu diantaranya yang pertama adalah struk. Di dalam struk ini biasanya telah tercantum tentang berbagai hal, seperti nama usaha, kemudian metode pembayaran, kemudian ada tanggal dan juga jam terjadinya transaksi. Kemudian ada pula yang menyangkut tentang harga barang. Dan yang paling utama adalah adanya besaran total pembayaran. Ini adalah struk. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan memorandum. Memorandum ini merupakan suatu bukti yang menjelaskan segala kejadian dalam internal perusahaan, yang mana biasanya ini berlangsung pada akhir periode. Kemudian contoh yang berikutnya yaitu kwitansi. Mungkin ini sudah familiar sekali. Yang mana kwitansi ini merupakan suatu bukti yang dibuat oleh pihak penerima, di mana bagian kepala kwitansi itu untuk penerima, dan bagian badan ataupun sobekan kwitansi itu akan diberikan kepada pembayarnya. Itu adalah kwitansi. Kemudian berikutnya ada lagi yang disebut dengan bukti transfer. Bukti transfer ini merupakan suatu bukti transaksi yang menunjukkan bahwa nasabah telah mentransfer ke rekening tujuannya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan cek. Mungkin ini juga sudah cukup populer di dalam dunia bisnis, di mana setelah cek itu ditandatangani oleh pembeli, maka cek ini akan dijadikan sebagai bukti transaksi berupa perintah pembayaran yang harus dicairkan oleh penerima kepada pihak bank. Itu adalah cek. Kemudian ada lagi yang disebut dengan faktur. Faktur ini merupakan bukti transaksi juga yang memuat tentang rincian tagihan pembelian dan pengiriman barang. Dalam hal ini pembayaran bisa dilakukan juga dengan kredit. Itu adalah beberapa contoh dari bukti-bukti yang ada dan berpengaruh terhadap transaksi keuangan. Nah, semua transaksi bisnis itu senantiasa akan berpengaruh pada perubahan pada aspek 3 kelompok. Apa saja itu?
Kelompok yang akan terpengaruh dengan adanya transaksi bisnis, yang pertama adalah kelompok aset ataupun aktiva. Kemudian yang kelompok kedua yang juga akan terpengaruh dari transaksi bisnis adalah kelompok kewajiban ataupun utang. Dan kelompok yang ketiga yaitu kelompok ekuitas atau modal. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan yang menyangkut tentang adanya transaksi bisnis ini. Yang pertama, jika di dalam perusahaan terdapat kenaikan aset, maka pengaruhnya yang pertama yaitu akan terjadi penurunan aset yang lain. Kemudian yang kedua pengaruhnya adalah akan ada kenaikan kewajiban. Dan yang ketiga, pengaruh dari suatu perusahaan yang mengalami kenaikan aset adalah akan terjadi kenaikan ekuitas. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jika perusahaan membuat transaksi pembelian secara tunai, maka pengaruhnya yaitu yang pertama, perlengkapan akan bertambah. Ini pengaruh yang pertama. Kemudian pengaruh yang kedua, kas akan berkurang. Ini kedua. Kemudian yang ketiga, jika perusahaan membuat suatu transaksi pembelian secara kredit, maka akan membawa pengaruh yang pertama, perlengkapan juga akan bertambah. Akan tetapi di sisi yang lain, utang usaha pun juga akan bertambah. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang transaksi keuangan ini. Mudah-mudahan ini akan semakin memperluas cakrawala pemahaman kita tentang dunia bisnis. Kita akan meneruskannya dengan membahas berbagai topik-topik yang lain, tentunya masih dengan dunia bisnis pada sesi berikutnya. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, untuk komen, subscribe, dan tentu saja jangan lupa share.